Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan ngebahas masalah penyebab ikan mati dan bagaimana cara penanganannya atau solusinya. Oke, yang pertama penyebab ikan mati itu amoniak. Jadi ketika amoniak di dalam akuarium laut kita itu tinggi, itu akan menyebabkan ikan itu cepat mati. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah kotoran ikan tidak terurai oleh bakteri atau rumah bakteri kita, ataupun skimmer yang bekerja yang kurang maksimal untuk mengurai bakteri tersebut, sehingga menjadi amoniak yang dapat menghasilkan racun di dalam air laut akuarium laut kita. Itu makanya ada istilah di para river senior itu, kalau pelihara ikan tuh lu berapa tank ukurannya gitu, ukuran lu laut lu tuh akuariumnya tuh ukuran berapa gitu. Jadi harus disesuaikan. Misal di tank nano gua 50 kali 32 kali 35 ya, volume liternya itu sekitar 70 sampai 80 liter. Ya gua harus maksimal ikan tuh 5 gitu. Jangan lebih. Ketika lebih itu takutnya rumah bakteri kita tidak mampu mengolah, ya akan menyebabkan amoniak. Lalu selanjutnya adalah memberi makan yang berlebihan. Nah, pelet yang berlebihan yang kita kasih makan dan akan jatuh ke dasar akuarium itu akan menimbulkan amoniak karena pembusukan si pelet itu. Walaupun ada cleaning crew yang ada di dasar akuarium laut kita, contoh kayak keong, udang, bintang laut, mereka tuh tidak bisa memaksimalkan secara banyak kalau misalnya pelet yang tersisa itu banyak. Jadi tetap harus menjaga supaya pelet itu kalau bisa kemakan semua sama si ikan kita. Nah, itu akan menghasilkan amoniak ketika ada pembusukan pelet juga. Makanya penting banget tuh skimmer, yaitu untuk mempercepat atau untuk mengatasi zat-zat yang berbahaya yang tidak terpakai di akuarium kita. Oke, lanjut yang kedua, tidak melakukan aklimatisasi. Jadi ketika kita baru beli ikan langsung main cemplungin aja, itu nggak benar. Seharusnya kita harus ada yang namanya penyamaan suhu, karena suhu di dalam perjalanan, suhu di tukang penjualnya si ikan ini sama suhu di dalam akuarium laut kita itu berbeda. Jadi harus disamakan dulu tuh, itu namanya aklimatisasi. Disamakan dulu suhunya, baru kita bisa masukkan ikan tersebut gitu. Selanjutnya tuh di dalam aklimatisasi juga ada penyamaan kadar garam. Jadi kadar garam bikin jual 1023, kita 1025. Nah itu juga kalau kagak diatasi dengan baik ya bakal modal juga ikan. Jadi adanya dimasukin dulu tuh air dalam akuarium kita ke plastik dari si penjual itu, diisi ikan, disamain. Ketika udah 15 menit lah kurang lebih, penyamaan suhu yang diambangin ikan tadi selama 15 menit, lalu kadar garam 15 menit. Nah itu sehingga kurang lebih 30 menit sebelum dirilis itu ikan, karena kalau tidak seperti itu ya gampang mati. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada ikan teritorial, ikan yang memiliki sifat menguasai kekuasaan. Ketika ada ikan baru memasuki wilayahnya, dia akan hajar gitu. Dia hajar sehingga ikan itu stres, akhirnya mati. Makanya pentingnya box aklimatisasi. Selama kurang lebih 30 menit lah ikan itu ditaruh box aklimatisasi supaya si ikan beradaptasi dengan yang lama. Yang lama juga beradaptasi melihat si anak baru, si ikan baru tersebut, sehingga mereka ada sifat pertemuan yang secara baik-baik lah, nggak langsung dirilis. Ibarat kata kita sekolah, lu langsung masuk aja ke lingkungan sekolah tanpa permisi, ya itu bakal diajar sama senior tuh, kurang lebih seperti itu. Yang keempat, beli ikan tuh kalau bisa yang udah melet, karena banyak kasus ikan mati karena nggak makan. Jadi ada istilah kata tuh para senior rivers tuh, lu kalau mau beli ikan yang udah bisa melet di penjualnya, untuk memudahkan kita melihara selanjutnya. Walaupun ada yang udah melet di penjual, di kita butuh proses juga adaptasi. Itu contoh, gue juga ada ikan yang nggak melet, tapi akhirnya melet, itu adalah keranjang Bali. Nah keranjang Bali ini awalnya nutul-nutul doang, nutul-nutul lumut, nutul-nutul ya karang-karang yang berlumut lah. Akhirnya dia bisa beradaptasi makan pelet, karena ada ikan lain yang makan pelet, kayak Nemo nih makan pelet nih, jadi ikutan makan gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau emang udah
tahu caranya ya pasti lama-lama melet juga sih. Walaupun ada beberapa ikan yang nggak bisa melet ya, dia makannya tuh kayak makhluk-makhluk mikro, artemia, terus kopepot dan sebagainya, dia nggak bakal bisa melet. Ada juga ikan-ikan jenis itu, kalian tinggal tanya sama penjualnya. Oke, lalu yang keempat ya, yang keempat WS atau penyakit jamur atau penyakit lainnya lah, atau potas juga bisa dari si penangkapan. Jadi kalau bisa nyari ikan di penjualan itu yang tidak ada ciri-ciri dia sakit. Walaupun nantinya di akuarium kita juga bakal bisa sakit sih, tapi kalian tuh pentingnya itu adanya akuarium karantina, yaitu supaya membantu mereka diberi obat terlebih dahulu sebelum rilis ke main tank, ke tank utama. Jadi kalau bisa ada tank karantina ya buat dikasih obat, lalu bisa dimasukkan ke dalam akuarium kita. Oke, sekarang yang keberapa nih? Yang selanjutnya ya ini lebihan aja ya, kalau ada anemon laut itu juga bahaya bagi ikan yang tersengat anemon laut. Tidak sengaja berenang ataupun ada ikan yang stres, dia akan mati dimakan anemon. Bisa juga stres karena kena sengatan lalu mati di dasar. Itu aja sih dari gua. Ketika kalian ada pendapat yang berbeda, silakan tulis di komentar, tulis di kolom komentar. Ketika kalian juga ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar, karena kita sama-sama belajar dan ini menurut pengalaman pribadi gua aja. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.